Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 21 dan anggota Singgi Prestiaji dan saya sendiri, Hamam Abdullah, ingin memaparkan sedikit materi tentang konsep pendidikan korelasional dan berbagai contoh penelitian korelasional dalam manajemen pendidikan Islam. Oke, apa sih itu penelitian korelasional? Jadi, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dalam mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantifikasikan. Oke, lanjut tentang karakteristik penelitian korelasional ya. Jadi, penelitian korelasional dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen. Baik, jadi penelitian korelasional mempunyai tiga karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. Tiga karakteristik itu apa aja sih? Oke, yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Dan yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dan setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Oke, selanjutnya tentang ciri-ciri penelitian korelasional. Ada 4 ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kedua, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Dan yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang keempat ya, satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variables, dan satu atau lebih variabel terikat dependent variable. Selanjutnya tentang tujuan penelitian korelasional. Apa sih sebenarnya tujuan penelitian korelasional? Masa kita melakukan sesuatu nggak punya tujuan? Nah, sini akan dijelaskan. Adapun tujuan penelitian korelasional adalah untuk melihat sejauh mana variabel-variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih. Lain jadi faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Adapun secara khusus tujuan dari penelitian korelasional itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Yang kedua, bila telah ada hubungan, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau meyakinkan dalam kurung ya signifikan atau tidak berarti atau tidak meyakinkan atau tidak signifikan. Oke, selanjutnya tentang langkah-langkah penelitian korelasional akan dilanjutkan oleh teman saya, Singgi Prasetyaji. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam korelasi. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Di sini penentuan masalah yaitu sebagaimana dalam penelitian yang akan menjadi fokus tadinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Yang kedua, penentuan subjek. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus.
fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antar variabel yang diteliti menjadi kabur. Yang ketiga, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian rasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian korelasi. Dalam hal ini, sebelum melihat kelebihan dan kelemahan dari penelitian jenis korelasi, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Hal tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian korelasi. Antara lain, yang pertama, peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Yang kedua, peneliti bertumbuh pada pendekatan sekali tembak. Yang ketiga, peneliti memilih statistik yang salah. Yang keempat, peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Peneliti tidak melakukan studi fasilitas silang. Yang keenam, peneliti menggunakan analisis jalur tanpa peninjauan asumsi-asumsi teori. Yang ketujuh, peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Yang kedelapan, peneliti salah tafsir. Yang selanjutnya, penelitian korelasional mengandung kelemahan-kelemahan antara lain. Yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa saja sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, peneliti korelasional itu kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel yang bebas. Yang ketiga, pola sambung hubungan itu sering tak menentukan dan kabur. Yang keempat, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa dipilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Selanjutnya, penelitian korelasional juga mengandung kelebihan-kelebihan antara lain. Yang pertama, kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam hal ini ada beberapa contoh penelitian korelasional dalam manajemen pendidikan, yaitu hubungan perilaku kepemimpinan madrasah dengan partisipasi wirausaha guru di Madrasah 1 Atap Al-Fatih. Dalam hal ini kenapa bisa berhubungan? Karena dalam manajemen pendidikan Islam ada kepemimpinan dan hubungan dengan wirausaha guru berkaitan dengan hubungan komunikasi organisasi dalam lingkup sekolah. Kontribusi kompensasi terhadap motivasi kinerja guru. Dalam hal ini kompensasi meningkatkan motivasi setiap individu sehingga motivasi untuk mencapai tujuan juga yang terbaik pun ada dengan melihat adanya kompensasi yang menjadikan kebutuhan bagi anggota yang memiliki prestasi lebih. Yang selanjutnya, korelasi prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan keaktifan beribadah siswa. Dalam hal ini, prestasi belajar pendidikan agama Islam dan siswa dengan ini berkaitan dengan prestasi belajar PAI atau berkaitan dengan kelembagaan sekolah. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.